Di tengah kota yang terlupakan, di mana rawa-rawa berkabut bertemu hutan kuno, berdiri reruntuhan teater tua yang dikenal sebagai rumah opera gaib. Beberapa dekade yang lalu, tempat itu adalah tempat pesona dan kemegahan. Tetapi sekarang fasad megahnya tertutupi oleh tanaman merambat dan bisikan waktu. Legenda berbicara tentang seorang komposer yang tertutup, bernama Alara, yang simfoninya dikatakan memiliki daya tarik dunia lain. Musiknya dikabarkan diisi dengan rahasia gelap dan kekuatan mengerikan yang memikat semua yang mendengarnya. Penduduk kota percaya bahwa dia telah membuat perjanjian dengan entitas yang tidak terlihat untuk memberinya bakat musik yang tak tertandingi, tetapi dengan harga yang mengerikan. Isabella, seorang soprano muda yang berbakat namun miskin, tiba di kota dengan impian menghidupkan kembali rumah opera gaib dan menghidupkan kembali kejayaan yang telah lama hilang. Terpengaruh oleh kisah tentang Alara yang misterius, dia berusaha mengungkap nada-nada tersembunyi sang komposer terlupakan dan menghidupkannya kembali. Dengan tekad di hatinya, Isabella memasuki teater yang hancur, di mana bisikan masa lalu terdengar melalui dinding-dinding yang lapuk. Dipandu oleh melodi gaib yang hanya bisa dia dengar, dia menemukan selembar musik tua yang tersembunyi di bawah papan lantai yang membusuk. Komposisi itu bertuliskan nama Alara, dan saat Isabella menyentuh nada-nada itu, teater itu bercahaya dengan keajaiban dunia lain. Tangan tak terlihat memainkan tuts-tuts piano besar, dan udara bergetar dengan resonansi aneh. Suara Isabella menyatu dengan simfoni spektral itu, seolah-olah jiwa para seniman yang sudah meninggal memberikan bakat mereka padanya. Tanpa diketahui oleh Isabella, suara memukau yang dia ciptakan telah membangkitkan semangat gentayangan yang tinggal di dalam teater. Salah satunya adalah roh Alara sendiri, hantu yang terikat oleh masa lalu tragisnya dan entitas jahat yang dulu pernah dia perjanjikan. Semangat-semangat ini sekarang ingin merebut kembali musik yang merupakan esensi mereka, dan mereka melihat Isabella sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan mereka. Seiring berjalannya waktu, penampilan Isabella semakin kuat, menarik perhatian penduduk kota dan para kritikus. Keindahan memikat dari musik yang dihidupkannya melekat pada seluruh kota, menghidupkan kembali kenangan tentang masa keemasan rumah opera gaib. Namun, dengan setiap pertunjukan, hubungan Isabella dengan semangat-semangat itu semakin dalam, dan dia mulai kehilangan dirinya dalam melodi yang memukau itu. Dia masuk ke dalam keadaan yang aneh selama latihan, dan matanya yang dulunya berkilau menjadi kosong dan jauh, seolah-olah seseorang lain yang memandunya setiap saat. Di kegelapan, semangat Alara menjadi gelisah, terpecah antara keinginan untuk melihat musiknya hidup sekali lagi dan rasa bersalah atas kekuatan gelap yang menempel pada komposisinya. Dia mencoba memperingatkan Isabella tentang semangat-semangat jahat yang berusaha untuk menguasai jiwanya, tetapi kehadiran gaibnya tetap tidak terlihat dan tidak terdengar. Menara jam kota berdentang secara menakutkan, menandai kedatangan bulan darah, kejadian langka yang diyakini dapat membangkitkan energi tertidur dan jiwa-jiwa gelisah. Pada malam pertunjukan besar, teater itu dipenuhi dengan kumpulan makhluk hidup dan mati, ditarik bersama oleh daya tarik gaib musik. Ketika Isabella menyanyikan lagu dengan sepenuh hati, teater berubah menjadi dunia spektral, batas antara yang hidup dan yang sudah meninggal menjadi samar. Semangat-semangat jahat mulai menyatu dengan diri Isabella, esensi kegelapan mereka mencoba untuk menguasai dirinya sepenuhnya. Pada saat penentuan, semangat Alara muncul, mata bersedihnya bertemu dengan mata Isabella. Dengan kekuatan yang muncul dari dasar jiwanya, Isabella melepaskan diri dari cengkeraman semangat itu. Dia menuangkan hati dan cintanya ke dalam musik, mengisi nada-nada itu dengan kemurnian baru yang mendorong semangat-semangat jahat itu mundur. Dalam tindakan pengorbanan terakhir, semangat Alara berhubungan dengan kekuatan gelap itu dan memohon ampun, melepaskan semangat-semangat itu dari keberadaan mereka yang terpenjara. Dasar teater bergetar saat alam semesta spektral runtuh, dan Isabella keluar, bingung dan lelah tetapi dengan kemenangan. Dengan semangat jahat pergi, teater kembali ke keadaan yang hancur. Isabella telah menyelamatkan kota dari malapetaka yang akan datang, tetapi harganya mahal. Dia membawa beban melodi yang mempesona itu dalam dirinya, mengingat konstan tentang kekuatan gaib yang dia hadapi. Mulai saat itu, Isabella berjanji untuk tidak pernah lagi tampil dengan musik yang gelap itu, tetapi mencari kesenangan dalam menciptakan komposisi sendiri yang penuh dengan harapan dan cahaya. Legenda rumah opera gaib dan sopranonya yang anggun yang telah menaklukkan simfoni yang berhantu akan terus hidup, ditenun ke dalam cerita kota di mana batas antara realitas dan dunia gaib selamanya kabur.